Untuk mendeteksi dan memahami bagaimana orang itu menjadi takut akan Tuhan memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena orang yang takut akan Tuhan itu sebenarnya bermula dari hati. Kalau hatinya takut akan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, selalu mau berjuang untuk taat kepada Tuhan dan sikap yang hormat kepada Tuhan, maka disitulah benih-benih takut akan Tuhan di hatinya akan bertumbuh. Dan karena itu, takut akan Tuhan ditandai bukan semata hubungan pribadinya dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana dia memperlakukan orang lain atau hubungan yang bersama dengan sesamanya dalam kebersamaan. Jadi bukan saja hubungan yang vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi hubungan yang horizontal antara manusia dengan sesamanya. Yang ditandai dengan bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Ditandai pula dengan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dari sinilah kita mulai bisa melacak ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Dari perilaku yang dia sajikan, dari sikap hidup yang dia hadirkan. Karenanya kita perlu terus belajar, kita pun setiap pribadi, untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Salah satu ciri yang hari ini kita akan lihat adalah bagaimana seseorang memperlakukan sesamanya, yaitu dia tidak suka mencela, tetapi kerap membela. Kenapa demikian? Dia suka ganti cela jadi bela. Apa artinya? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 3 bagian di Kitab Imamat. Kitab Imamat itu berisi berbagai macam peraturan-peraturan yang sebenarnya disusun oleh Tuhan untuk manusia agar manusia hidupnya takut akan Tuhan. Imamat 19 ayat 14, janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Lalu Imamat 19 ayat yang ke-32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Dan satu lagi, Imamat 25 ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 3 ayat ini cuplikan dari Imamat pasal 19 dan 25 mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang ketiga ayat ini diakhiri dengan sebuah statement, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, akulah Tuhan. Kitab Imamat sebagaimana yang tadi saya katakan banyak dengan aturan-aturan dan bagaimana perilaku, sikap hidup terhadap sesama, baik untuk pribadi, kekudusan hidup, juga dalam hubungan dengan sesama, kekudusan perkataan, kekudusan perilaku, kekudusan sikap. Dan di dalam ayat 14 tadi dikatakan jangan kau kutuki orang tuli. Orang tuli atau orang buta adalah orang cacat yang pada masa itu dianggap sebagai orang yang memang berkekurangan. Ada kecacatan yang menunjukkan betapa mereka orang-orang yang dikategorikan kelompok yang lemah. Dan orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang seringkali suka dicari-cari kelemahannya. Sama juga kalau orang sudah tidak suka kan suka cari-cari ya ke celah-celah kelemahan dan kesalahannya. Dan di sini ditegaskan jangan kau kutuki, jangan mencela, dan jangan taruh batu sandungan untuk orang buta. Karena dia akan jatuh, dia tidak bisa melihat. Berarti perilaku ini bagaimana mencelakakan dengan menaruh batu di depan orang buta atau mengutuki orang tuli. Bagaimana mengutuki orang tuli itu sebenarnya jadi bumerang buat yang mengutuki, karena orang tuli tidak bisa mendengarkan kutukan kita. Tetapi orang yang mengutuki biasanya punya pandangan yang buruk terhadap orang tuli itu, sehingga dia mengutuki walaupun dia tidak sadar bahwa si tuli itu tidak bisa mendengarkan kutukannya. Lalu Imamat 19 ayat 32 dikatakan engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Berarti apa? Menghormati. Itu setara dengan kalimat selanjutnya, engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Bangun berdiri di hadapan orang ubanan berarti menghormati, sikap standing, sikap tegap berdiri
itu menandakan saya menghormati orang itu, di depannya saya menghormati. Bukan kita duduk saja ketika dia datang, tapi kita berdiri menghormati dia saat dia datang. Dan yang terakhir di Imamat 25 ayat 17 juga mengatur tentang jangan kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut Tuhan Allahmu. Yang berarti ini hubungan bagaimana kita jangan saling merugikan. Berarti apa? Apakah kita harus mendatangkan untung buat orang lain? Tentu saja bukan demikian. Tapi maksud jangan merugikan ini berarti apa? Jangan membuat orang itu lalu kemudian jatuh atau mengalami sebuah petaka atau mengalami sebuah musibah dan mengalami kerugian. Ini sebenarnya yang diingatkan. Bahkan dalam versi Alkitab lain dikatakan jangan kamu ambil keuntungan dari orang lain. Berarti apa? Hidup yang saling menghargai. Hidup yang sama-sama berjuang, bukan untuk lalu kemudian mengambil benefit, atau kita sering mendengar istilah friend with benefit. Kita mau dapat sebuah keuntungan dari sebuah relasi. Jelas ini kontraproduksi terhadap orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tidak akan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tapi memikirkan kebersamaan. Dan ketiga ayat tadi, Imamat 19, 14, 32, lalu 25 ayat 17, sebenarnya berakar dari sebuah sikap seorang yang takut akan Tuhan kepada manusia. Yaitu apa? Menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan. Jadi saat melihat manusia, menghargai ciptaannya, bukan perilakunya. Melihat manusia bukan melihat bagaimana sikap dia kepada kita, tapi melihat bagaimana Tuhan menjadikan dia dengan segala kurangnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Tuhan jadikan dia dan Tuhan sayang kepadanya. Dan karenanya kalau kita merugikan atau mengambil keuntungan dari orang lain, atau mungkin tidak hormat kepada orang yang sudah lanjut usia, atau kita mengutuki orang tuli, atau menaruh batu sandungan di depan orang buta, kita sebenarnya sedang tidak menghormati Tuhan yang menciptakan orang tuli, orang buta, yang menciptakan orang yang sudah lanjut usia, yang menciptakan manusia satu sama yang lainnya. Ini sebenarnya pemahaman yang penting tentang takut akan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan kita, menghormati Tuhan kita, kita juga menghormati ciptaannya. Semua ciptaannya, termasuk sesama kita, yang mungkin melukai, yang mungkin menyakiti kita. Tetapi baiklah kita belajar. Memang tidak mudah tentu saja kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, berperilaku buruk kepada kita. Mungkin kita akan pikir-pikir dulu untuk bersikap baik kepada mereka. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan mudah. Tidak mudah untuk pertama-tama mencari-cari celah, kelemahan dan kesalahan orang lain. Dia tahu orang lain itu mungkin punya kelemahan, punya kesalahan, tapi dia nggak perlu korek-korek, nggak perlu cari celahnya. Oh, ini kelemahannya nih, ini kesalahannya nih. Nah, kita jatuhkan lewat itu. Dan juga yang berikutnya, orang yang takut akan Tuhan tidak akan suka untuk mencela orang lain. Udah cari celah, kelemahan dan kesalahan, juga tidak suka untuk mencela mereka, mengutuki mereka, menyala-nyalakan mereka, atau menjadikan mereka sebagai sasaran dari pelampiasan emosi kita. Bahkan yang terakhir, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah akan suka, bahkan tidak pernah berpikir untuk mencelakakan sesamanya. Mari kita belajar 3 hal ini. Ganti celak kita jadi bela. Mari kita berhenti mencari celah, kelemahan dan kesalahan orang lain. Berhenti untuk mencela mereka. Berhenti untuk mencelakakan mereka. Karena mereka ciptaan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan hormati Tuhan, maka kita juga akan hormati sesama kita. Hormati manusia ciptaan Tuhan. Hormati semua umat ciptaan Tuhan. Siapapun dia, apapun keyakinannya, bagaimanapun keberadaan, dan bagaimanapun perilakunya. Mari belajar, memang tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan yang memampukan kita, kita akan melakukannya. Mari kita bertumbuh dewasa di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Amin.